Baiklah, selamat malam semuanya. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Scrum dan Agile. Baiklah, sebelumnya mari kita mulai dulu. Di bagian awal kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari Ines, dipersilakan. Perkenalkan, saya Wedes Masih Majuntak dengan NIM 103032430005. Saya di sini berperan sebagai Scrum Master. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Dio Febrian dengan NIM 1030324092. Saya di sini sebagai Product Owner. Perkenalkan, nama saya Chelsea Iza Amanda dengan NIM 4000077. Di sini saya berperan sebagai development team. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Vendra Saputra 32400. Saya di sini sebagai development team. Perkenalkan, nama saya Tiara Zara Karunisa dengan NIM 103032400023 sebagai development team. Baiklah, untuk selanjutnya itu adalah perencanaan proyek yang akan dijelaskan kepada Chelsea. Kepada Chelsea, di waktu yang tepat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama perencanaan proyek yaitu studi kasusnya. Proyek yang dikembangkan adalah aplikasi manajemen tugas kuliah dengan fitur utama. Yang pertama itu ada buat input tugas kuliah yang terdiri dari mata kuliah, deadline, dan deskripsi. Yang kedua notifikasi pengingat deadline. Yang ketiga ada status pengerjaan, belum, batas, dan selesai. Yang terakhir ada priority text yang terdiri dari tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya ada produk backlog. Yang pertama itu ada fitur input tugas kuliah yang terdiri dari pengguna dapat menambah tugas baru berisi mata kuliah, deadline-nya, dan deskripsi. Yang kedua ada fitur edit dan hapus tugas. Pengguna dapat melakukan perubahan atau menghapus tugas yang sudah dibuat. Selanjutnya ada fitur notifikasi pengingat deadline tugas yang terdiri dari mengirimkan pengingat otomatis sebelum deadline tugas. Yang keempat, ada fitur penentuan prioritas tugas. Opsi prioritasnya yang pertama ada tinggi, sedang, dan rendah. Yang kelima, ada fitur status proses tugas. Statusnya yaitu belum, proses, dan selesai. Yang keenam, ada fitur dashboard ringkasan tugas yang menampilkan total tugas, tugas mendesak, dan tugas yang sudah selesai. Yang ketujuh, ada fitur filter dan sorting tugas berdasarkan mata kuliah, deadline-nya, dan prioritas dan status. Yang terakhir ada fitur penyimpanan atau cloud atau login user yang terdiri dari data tersimpan aman dan dapat diakses di perangkat berbeda. Yang terakhir ada peran Scrum-nya. Untuk product owner dipegang oleh Muhammad Rilvandio. Untuk Scrum Master-nya dipegang oleh Witness Moses, dan development team-nya yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Rafif Hendra, yang ketiga ada Satya Rizky, yang terakhir ada Tiara Zahra. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah tahap implementasi sprint. Sprint yang kami jalankan memiliki durasi 2 minggu sesuai dengan perencanaan awal. Pada tahap ini, setiap tas yang sudah dikerjakan secara bertahap dan dimonitor melalui tool manajemen yang telah disiapkan. Dengan adanya sprint, tim dapat fokus menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan serta melakukan evaluasi progres secara berkala. Lanjut. Nah, selanjutnya itu sprint goal, yaitu menghasilkan fitur utama yang memungkinkan pengguna mencatat dan memantau tugas kuliah secara efektif. Di sini ada fitur-fitur yang dikembangkan pada sprint. Pertama, fitur input tugas kuliah. Yang kedua, edit dan hapus tugas kuliah. Yang ketiga, penentuan prioritas tugas. Yang keempat, status progres tugas. Selanjutnya, sprint backlog atau breakdown task per fitur. Pertama, itu membuat UI atau halaman input tugas. Kedua, membuat fungsi CRUD, yaitu create, read, update, delete untuk data tugas. Selanjutnya, menambah opsi prioritas, yaitu drop down tinggi, sedang, rendah. Dan yang terakhir, menambahkan update status tugas belum proses selesai.
Nah, selanjutnya pada tahap setup tool management. Pada tahap ini kelompok kami melakukan setup tool management yang akan digunakan selama proyek berlangsung. Tool ini berfungsi untuk mengatur tas, memantau progres pekerjaan, serta memudahkan kolaborasi antar anggota tim dengan pembagian tas yang jelas seperti to do, progress, dan. Setiap anggota dapat mengetahui tanggung jawabnya masing-masing dan pekerjaan menjadi lebih terstruktur serta terkontrol. Baik, sini ada dokumentasi proses. Day one yang telah kami kerjakan adalah melakukan analisis kebutuhan dan menentukan desain UI sederhana untuk form input tugas. Yang dikerjakan hari ini adalah membuat tampilan form input tugas, mata kuliah, deadline, dan deskripsi. Dan ada kendala yang dihadapi yaitu kesulitan menentukan struktur database dan format penyimpanan data yang paling efisien. Day kedua adalah berhasil membuat UI form input tugas dan mulai menghubungkan dengan database. Hari ini menambahkan fungsi edit dan hapus tugas serta menerapkan pilihan prioritas tugas. Kendala yang dihadapi adalah error ketika melakukan update data sehingga perubahan tidak tersimpan. Day ketiga, kemarin kita menyelesaikan fungsi edit dan hapus tugas dan penentuan prioritas. Yang dikerjakan hari ini menambahkan fitur update status tugas, belum proses dan selesai dan melakukan testing. Kendala yang dihadapi yaitu terdapat bug ketika mengubah status tugas yang membuat tampilan tidak otomatis refresh. Terdapat bug yang membuat fitur hapus tugas tidak dapat dijalankan. Lalu ada sprint review dan retrospektif. Fitur yang berhasil kami buat adalah input data tugas kuliah, edit dan hapus tugas, penentuan prioritas tugas, dan update status tugas. Lalu di sini ada tampilannya, yaitu ada total tugasnya, tugas yang sudah selesainya, tugas yang belum selesai, dan tugas prioritas yang tinggi. Baik, untuk selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan untuk bagian sprint review and retrospective. Jadi, terdapat fitur tambah tugas baru yang meliputi judul tugas, mata kuliah, deadline, prioritas, status, dan juga deskripsi. Di sini fitur ini akan menambahkan tugas baru. Next. Lalu ini adalah salah satu contoh tugas apabila sudah ditambahkan. Di sini contohnya ada judulnya yaitu Praktikum Tri, contohnya di sini dengan mata kuliah struktur data dan beserta deskripsinya. Serta terdapat prioritas dan juga deadline dan juga status tugas, apakah tugas itu selesai atau belum selesai. Nah, di sini juga terdapat fitur yang dimana menghapus tugas dan juga melakukan checklist ke tugas yang sudah selesai. Jadi di sini contohnya ada 2 tugas dan untuk tugas yang laporan tugas MLTI itu di checklist selesai. Tapi terdapat bug di sini untuk menghapus tugas masih belum bisa dilakukan. Baiklah, kita lanjut di sesi refleksi pribadi dimulai dari saya. Saya sendiri sebagai product owner di sini, saya mengalami banyak sekali pengalaman baru yang dapat dipelajari dalam bagian ini, mulai dari memimpin sebuah tim, bagaimana caranya mengatur sebuah deadline kepada masing-masing anggota agar target tetap tercapai dengan waktu-waktunya. Dan dari situ juga saya belajar ternyata dalam sebuah project itu bukan hanya hard skill yang diperlukan, tapi juga soft skill. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih kepada anggota-anggota saya karena tetap percaya dengan project ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Witness. Kepada Witness dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya. Dari situ bahwa kepemimpinan sejati itu tidak hanya tentang melayani dan juga memfasilitasi tim, tapi itu juga merupakan suatu wadah untuk mengasah kemampuan mendengar dan juga mengidentifikasi dan menuntaskan kendala yang
buat program untuk menegakkan disiplin agar setiap evaluasi seperti sprint retrospektif tadi itu bisa menghasilkan rencana aksi yang konkret untuk perbaikan yang selanjutnya. Pengalaman ini melatih soft skill saya dan memberdayakan rekan kerja saya dan juga membangun komunikasi yang transparan. Lalu pada akhirnya saya akhirnya memahami bahwa pengembangan software itu merupakan proses kolaborasi yang baik dan merupakan fondasi utama untuk menciptakan produk yang berkualitas. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tiara. Dari pengalaman saya, yaitu pengalaman memberikan pemahaman tentang kerja tim yang terstruktur melalui pembagian peran yang jelas. Metode ini memiliki kelebihan berupa fleksibilitas terhadap perubahan, komunikasi tim yang lebih baik, serta pembagian tugas yang membuat pekerjaan lebih terarah. Namun, Scrum juga memiliki kekurangan, yaitu sangat bergantung pada kedisiplinan anggota tim dan adanya kesulitan dalam memperkirakan waktu pengerjaan. Secara keseluruhan, pengalaman ini memberikan pembelajaran penting tentang kolaborasi, manajemen kerja, dan evaluasi berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, Chelsea. Pengalaman baik sebelumnya, terima kasih Tiara. Untuk pengalaman saya di bidang development team itu, saya belajar kerja secara kolaboratif dan terstruktur menggunakan Scrum melalui sprint dan Trello, serta memahami pentingnya komunikasi dan transparansi tim. Terus kelebihan dari Scrum ini adalah meningkatkan komunikasi dan membuat tugas lebih terukur, namun membutuhkan komitmen tinggi dan sulit diterapkan jika tim belum bisa terstruktur dengan baik. Terus pengalaman yang saya dapatkan, pentingnya kerja dalam tim, adaptasi dan pembagian tugas dengan baik, dan memanajemen proyek sehingga membuat saya lebih siap menghadapi dunia kerja di bidang IT. Untuk terakhir akan dilanjutkan oleh Rafif. Sepertinya teman kami Rapip mengalami koneksi jaringan. Itu saja dari presentasi kami. Kami dari kelompok 3 pamir undur diri. Mohon maaf jika ada perkataan yang tidak sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.